Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Kami melakukannya karena kami merindukan kehadiran Tuhan. Apa yang kami naikkan di dalam pujian ini bukan untuk diri kami, bukan untuk telinga orang lain, tapi untuk Engkau sendiri. Sedikit kami bisa beri kepada Tuhan pujian ini. Mungkin lebih banyak keluhan-keluhan keluar dari mulut kami. Entah berapa banyak dari mulut yang kecil ini kami memuji Tuhan. Entah berapa banyak juga kami mungkin mengungkapkan kekecewaan kami. Begitu mudahnya dari mulut ini berubah-ubah kata-kata di hadapan Tuhan. Satu kali dia bisa bersyukur, satu kali dia bisa bersungut. Maka Tuhan, kalau kami ada di dalam rumah Tuhan siang ini, izinkanlah kami dengan seluruh hidup kami menggunakan kekuatan dan waktu kami untuk memuji Tuhan. Terlampau mahal rasanya hadirat Tuhan untuk digantikan dengan perkara-perkara lain. Kami mungkin bisa menikmatinya, kami mungkin bahkan bisa merasakannya di tempat kami, di rumah kami. Tapi hadirat Tuhan jarang kami nikmati. Jangan-jangan hanya di tempat ini kami menikmati. Itu pun jikalau kami serius beribadah. Maka Tuhan tolonglah supaya setiap kami beribadah kepada Tuhan, kami menggunakan kekuatan kami menggunakan waktu kami menggunakan mulut kami dan seluruh panca indera ini untuk memuliakan Tuhan. Karena besarlah pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Tidak cukup kami balas dengan banyak perkara, kecuali hanya dengan pujian yang tulus dari hati dan mulut kami. Engkau pun tetap menerimanya, karena Engkau tahu keterbatasan kami. Engkau tidak pernah meminta yang lebih besar dari yang bisa kami lakukan. Justru pekerjaan-Mu tetap besar dalam hidup kami, tidak berkurang dalam hidup kami. Maka kami ingin belajar Tuhan, dan terus belajar, selalu belajar seumur hidup kami, supaya kami menyenangkan Tuhan dari hati, dari pikiran kami, dari ucapan-ucapan kami, dari perilaku kami, menyenangkan Tuhan. Maka inilah kami Tuhan, berkatilah apa yang kami lakukan siang ini. Kami sudah memuji Tuhan, berkatilah kami dengan pemberitaan firman-Mu. Karena firman-Mu lah kuasa dan kekuatan Allah. Firman-Mu lah jawaban, firman-Mu lah pengetahuan, firman-Mu juga adalah keinsafan, supaya hidup kami semakin berhati-hati di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua, supaya firman Tuhan layak mendapat tempat untuk tumbuh dan berkembang dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalamnya. Berkati ya Tuhan kesungguhan mereka, Engkau tahu, Engkau kenal. Kami akan menyimak firman-Mu, menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, hari ini kita belum menyambung dari kitab Yosua, saudara. Saya mengajak saudara untuk menyimak satu cerita. Di dalam cerita ini ada pelajaran, ya. Dan memang Alkitab itu sesuai dengan tulisan-tulisan para rasul,
dinyatakan sebagai ayat-ayat firman Tuhan yang mengandung kuasa untuk mendidik orang, untuk mengubah hidup seseorang dari salah menjadi benar, dari tidak baik menjadi baik. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah gagal untuk melakukan pekerjaannya. Jadi kalau sampai hidup kita belum berubah, saudara, berarti yang salah di mana kira-kira? Yang salah berarti yang mendengarnya. Ya, karena firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 55 ditulis, sekali Allah mengucapkan firman itu, maka dia akan kembali dengan buah-buahnya. Itu dia. Artinya bahwa firman Tuhan ini sekali dilepas, diucapkan dari mulut siapapun, dia akan kembali kepada Tuhan dengan hasilnya. Pertanyaan hasilnya ini kita atau orang lain. Nah itu saja. Jadi firman Tuhan tidak pernah kembali kosong. Firman Tuhan itu tidak pernah kembali kosong. Sekali dia dilepaskan, maka dia akan membawa kepada sang empunya firman persembahan-persembahannya, buah-buah dari pekerjaan firman itu. Nah, mudah-mudahan kitalah buah-buahnya, saudara. Ya, supaya kita bisa dinikmati oleh Allah, gitu. Ada waktunya kita menikmati Tuhan, tapi ada waktunya Tuhan harus menikmati hidup saudara. Kapan itu kira-kira? Ya kan? Kapan saudara bisa menikmati Tuhan? Di dalam ibadah. Di dalam ibadah ini saudara menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kita menyanyi bukan untuk orang lain. Kita menyanyi bukan untuk diri kita sendiri. Ya, kita menyanyi bukan untuk tetangga. Ya, walaupun tetangga dengar, belum tentu juga mereka tertarik. Kecuali kalau ada pekerjaan Tuhan di dalamnya, itu lain cerita. Maka berarti pujian kita lah yang harus kita berikan sedemikian rupa supaya menggerakkan pekerjaan Allah itu. Menggerakkan kuasa Allah untuk melakukan hal-hal besar, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Jadi yang kita nyanyikan ini, pujian ini harus dulu untuk Tuhan. Nah disitulah saudara menikmati Tuhan. Tapi kapan Tuhan menikmati saudara? Itu kan pertanyaan yang harus dijawab. Di tempat ini saudara menikmati Tuhan. Semua orang percaya akan menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah. Tapi kapan Allah menikmati hidup manusia itu sendiri? Di luar gereja, di dalam bentuk ibadah yang lain. Nah di dalam Alkitab ada dua gagasan ibadah yang dibahas. Pertama ibadah-ibadah yang sifatnya liturgis. Nah ini seperti kita ini. Ini disebut dengan beribadah. Ada nyanyian, ya, nyanyian pun dibagi dua. Ada nyanyian dengan alunan cepat, ada nyanyian dengan alunan lambat. Nyanyian alunan cepat itu yang kita sebut seringkali dengan lagu girang-girang. Orang bahasakan dengan kata praise, wah gitu. Itu cuma istilah, saudara. Di dalam terjemahan manapun itu pasti akan disebut hal yang sama. Kebetulan praise itu bahasa Inggris, gitu. Kalau bahasa Jawa nembung artinya. Tahu nembung? Itu nyanyi itu. Itu praise. Podo ae. Tapi ada kemudian format lagu kedua yang disebut dengan alunan lambat. Ini juga pujian. Nah, gereja sekarang seringkali mengartikan ini dengan worship, menyembah. Nah, kalau menyembah Tuhan memang harus lagu lambat. Kalau lagu cepat gak bisa menyembah Tuhan. Wah gak konsen Pak, tepuk tangan soalnya. Gitu. Saudara menyembah mau tepuk tangan juga boleh, walau tidak lazim. Engkau ada, kalau mau digituin juga gak apa-apa, walaupun gak lazim. Gitu. Bisa gak kira-kira? Bisa. Cuman gereja kita tidak melazimkan. Bersamaku sambil tepuk tangan.
Orang kan pikir, ngapain ini tepuk tangan, bukan lagu girang-girang. Karena kita ini udah banyak salah kaprah loh. Ya. Jadi seharusnya pujian apapun itu mau kayak dia di dalam alunan cepat atau di dalam alunan lambat, harusnya kita bisa menyembah Tuhan. Karena kan di dalam nyanyian itu sendiri kan ada pernyataan iman. Saudara nyanyi itu ada gak yang saudara nyatakan kepada Tuhan? Seperti tadi lagu, Engkau ada bersamaku. Saudara nyatakan gak itu? Oh ya Tuhan terima kasih, ternyata Engkau ada bersamaku. Atau cuman saudara ngikutin, ngeliatin mulut orang lain gitu ya. Itu pernyataan iman loh saudara. Jadi pujian itu punya dua versi. Ada alunan cepat, itu yang seringkali kita kenal dengan lagu girang atau praise. Lalu ada alunan lambat, yang seringkali dikenal dengan worship. Tapi sebenarnya mau praise maupun worship sama. Dua-dua itu harus bisa memberikan waktu, peluang, kesempatan saudara menyembah Tuhan. Hanya gak umum, biasanya kita seperti nyetel menyembah Tuhan itu kalau lagu alunan lambat. Karena di dalam Alkitab menyembah itu tidak boleh nyanyi harusnya. Paham saudara? Menyembah itu, doa itu seharusnya tidak boleh ada suara. Cukup diam saja. Rohmu yang nanti berdoa. Itu sebetulnya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Rohmu yang berdoa. Jadi tidak perlu bersuara. Sebenarnya gagasan Alkitab seperti itu. Jadi kapan kita menyembah Tuhan? Di saat saudara berdoa. Kapan saudara memuji Tuhan? Di saat saudara bergereja, beribadah. Baik alunan cepat maupun alunan lambat. Tapi pastikan saudara juga dapat menghampiri Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan. Kan cuman itu sebetulnya. Ya. Nah kalau ibadah disertai dengan kemegahan, ini saya sebut dengan kemegahan. Sama seperti orang kalau mau ke pesta, ada kemegahannya. Dia menggunakan baju atribut pesta, gitu ya. Lalu kemudian sudah membayangkan, nanti dekornya bagaimana, gitu. Ramainya seperti apa, makanannya mungkin enak-enak. Disambutlah nanti kita ada bagian dari kesukaan yang bisa kita nikmati. Pertanyaan di dalam ibadah saudara bisa menikmati apa? Bukankah beribadah itu adalah pesta dengan Tuhan? Nah, disitulah kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati suasana dari sorga. Nah, ketika sekarang gantian Allah yang akan menikmati hidup kita, maka dia menggunakan mediasi ibadah yang kedua. Tadi kan ibadah pertama liturgis toh. Tadi kan sudah saya jelaskan itu semua. Nyanyian, cepat, lambat. Tapi ada gagasan kedua tentang ibadah. Ibadah di sini yang disebut kemudian di dalam Roma pasal 12 itu adalah perilaku-perilaku kehidupanmu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itulah ibadah yang sejati. Yang seperti ini sejati enggak? Kira-kira, sejati juga. Tapi maksudnya sejati di sini ada ibadah liturgis, ada ibadah yang sifatnya bukan liturgis. Ini sifatnya sudah merupakan aplikatif. Artinya aplikatif itu saudaralah yang harus dapat menjadi pengantara bagi orang lain untuk menikmati Tuhan. Di gereja saudara menikmati Tuhan. Di luar gereja Tuhan harus bisa menikmati hidupmu ketika ada orang lain yang juga ingin percaya kepada Allah yang kita percayai. Jadi dua selalu saudara. Kutubnya itu dua. Ya. Maka kalau dalam kekristenan diajar supaya kita jujur, itulah ibadah yang sejati.
Di dalam kekristenan diajar supaya di dalam kehidupan sehari-hari kita tetap menjaga kesucian, itulah ibadah yang sejati. Di sini saudara ibadah secara liturgis. Tapi di luar gereja kan saudara nggak mungkin tepuk tangan kan di luar gereja. Bisa juga sih tepuk tangan, tapi kalau kemudian selama setengah jam, ambillah seperti waktu sekarang kita beribadah nyanyi setengah jam. Lalu saudara keluar pintu ini nyanyi sendiri begini. Kan orang lain bilang nih jangan-jangan ada nggak sehat nih. Karena memang bukan tempatnya saudara di luar itu saudara untuk beribadah secara liturgis. Tempat ibadah liturgis di dalam gereja. Tapi di luar gereja saudara akan menjalani ibadah yang lain. Ibadah yang sejati. Perilaku hidupmu lah yang harus dibaca orang. Oh rupanya yang namanya jemaat Losufan itu kalau berkata-kata ramah gitu. Suka menghiburkan, suka memotivasi gitu. Itu baru namanya saudara beribadah. Jangan kebalikan. Setiap ketemu jemaat Losufan jangan ketemu dia. Kenapa? Bawel misalkan, kan gak enak saudara. Ya, itu contoh. Jadi ada dua. Ibadah liturgis saudara menikmati Tuhan. Tapi ibadah yang sifatnya aplikatif barulah Tuhan menikmati saudara. Dan ini harus imbang ini. Gak boleh enggak. Harus imbang. Sebanyak apapun saudara telah berikan waktu dan kekuatan saudara untuk beribadah secara liturgis di dalam gereja, harus dibuat perbandingan yang sama. Begitulah yang saudara buat di luar gereja supaya neracanya sama, beratnya sama, antara berat engkau menikmati Tuhan di dalam gereja dengan Tuhan menikmati hidupmu di luar gereja. Saudara bisa? Gampangnya jadi orang Kristen tuh seperti itu. Maka jangan cuman unjuk gigi di dalam gereja saudara. Karena mungkin suara paling bagus. Apalagi kalau nyanyi yang paling semangat, tepuk tangan paling kencang gitu. Tapi di luar gereja kelakuannya juga paling-paling. Ya, paling nyebelin, paling ya segala macam. Nah ini yang gak cocok nih kalau udah begini. Di gereja dia paling bagus, tapi di luar gereja dia paling, kan gitu. Nggak cocok nih, artinya di dalam gereja saudara hanya menikmati Tuhan, tapi di luar gereja Tuhan nggak menikmati saudara. Ini nggak adil. Paham sudah saudaranya? Jadi kalau mengikut Tuhan itu pikirkan, oh ya ada dua jenis ruang ibadah, bukan ruangan loh ya, ruang ibadah itu ada dua. Ini ada ruang di dalam gereja, ruang liturgis. Saudara menikmati Tuhan di situ. Maka kalau sampai saudara ibadah nggak menikmati Tuhan itu harusnya cukup mengherankan kita. Lalu saudara bergereja untuk apa? Kalau sampai saudara nggak menikmati Tuhan, siapa lagi yang saudara mau nikmati? Ayo. Atau jangan-jangan sambil saudara nyanyi ada yang dilirikin. Ayo, siapa yang mau saudara nikmati coba? Di dalam gereja itu pastikan saudara hanya menikmati Tuhan. Nanti di luar gereja gantian Tuhan menikmati hidup saudara. Bisa nggak kira-kira dijaga ini? Bisa ya? Bisa. Jadi orang Kristen itu kan nggak susah tuntutannya. Yang susah itu masalah mau apa enggaknya itu. Nah sekarang kita lihat satu ayat, satu cerita. Tentang bagaimana kekristenan harus dijalani saudara di dalam dua hal ini. Ya, itu di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat 8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Saya baca ayat-ayat ini. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu.
Jadi tugas dari kekristenan di dalam ibadah salah satunya juga adalah berdoa. Ada waktu saudara menyanyi, ini liturgis ya. Jadi ibadah liturgis itu bukan cuma hal memuji, lalu kemudian dengar firman, tapi juga berdoa. Itu sebutlah sudah 3 paketnya itu, 3 serangkai. Ada waktu di mana kita memuji, tadi pujiannya ada alunan cepat, alunan lambat. Kemudian ada membaca firman, merenungkan firman atau dengarkan khotbah, dan yang ketiga doa. Cuman biasanya kalau ibadah-ibadah yang sifatnya sudah kongregasi kayak begini, ini namanya kongregasi ibadah kejemaatan. Rata-rata porsinya doa itu dikecilin. Yang porsi yang paling banyak adalah pujian dan pemberitaan firman. Maka untuk menutup lubang dari kekurangan doa, seringkali dibuatlah ibadah doa secara tersendiri. Nah, kita sudah punya ibadah doa itu tiap hari Jumat, ya kan? Tinggal saudara berikan waktu dari mau di 2 jam pertama, di 2 jam sesi 2, di 2 jam sesi 3, atau 2 jam sesi 4. Ada saudara mau ambil 4 jam atau mau 8 jam. Atau mungkin saudara ada yang mungkin lagi susah banget, begitu udah selesai mau tutup rukuk, saudara bilang, boleh gak Pak Gem saya berdoa sendiri? Silahkan, saya kasih ruangan saudara. Sampai besok pagi juga gak beratan saya. Tapi belum ada yang begitu, belum ada. Cuman kalau ada silakan, saya kasih ruangan khusus supaya saudara berdoa sampai matahari terbit. Gitu. Ya. Jadi memang itu yang disebut dengan ibadah liturgis. Dan di sini Yesus ajarkan supaya ambillah waktu untuk tidak jemu-jemu berdoa. Nyanyi jemu enggak ya? Enggak ya. Karena kalau nyanyi itu kan hati kita bisa ikut bergirang. Dengar firman, nah ini baru nih separuh-separuh. Bisa jemu, bisa enggak jemu. Tapi kalau doa, ayo doa jemu apa enggak? Ya benar. Kalau nyanyi enggak akan jemu Pak, namanya nyanyi. Jiwa kita ikut bergirang. Udah aman. Begitu dengar firman, kalau firman Tuhannya menarik enggak jemu. Tapi firman Tuhannya mulai membosankan, baru kita jemu. Masih separuh-separuh. Tapi kalau doa membangkitkan semangat untuk berdoa ini yang susah. Jadi rupanya 3 hal ini seolah-olah punya penderitaannya sendiri, punya ketegangannya sendiri. Tapi Yesus sedang mengajar untuk memberi waktu di dalam ibadah secara liturgis supaya saudara bisa menikmati Tuhan. Itu diajar. Ayat 1, kita baru di ayat 1. Terus ayat 2. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi saudara, cepat atau lambat, ya, ditunggu ataupun tidak suka ditunggu, yang namanya ibadah pasti akan membawa hasil. Cepat atau lambat. Janda yang meminta pembelaan haknya ini diambil contoh oleh Yesus sebagai satu cara untuk mengukur kekuatan dari doa seseorang. Janda ini minta dibela, tapi rupanya hakim ini berkata, cuman janda, nggak ngefek buat saya juga. Apa sih yang dia punya? Gitu. Bisa kasih apa dia? Kalau saya bela haknya, paling cuma terima kasih doang. Di dalam Alkitab janda itu kayaknya memang seperti seperti nggak dihargai betul.
Tapi sebenarnya di dalam Alkitab kata janda itu mewakili satu kelompok dari pengikut Tuhan yang berada jauh dari kemurahan Allah. Nah, kalau dilihat dari gagasan Alkitab, saudara, kelompok itu disebut dengan kelompok dari gereja Tuhan. Sebab yang paling dekat dengan belas kasihan Tuhan itu orang Israel, umat pilihan. Mereka yang pertama-tama disebut sebagai anak sulung, buah kesulungan Tuhan. Kegagahan Tuhan, itu umat pilihan. Itu udah gak bisa diganti, saudara. Walaupun umat pilihannya tidak bisa menjadi kenikmatan bagi Tuhan. Mereka bisa menikmati Tuhan ya. Berdoa di depan tembok, berdoa di depan makam Daud. Berdoa nanti di tempat-tempat tertentu, di rumah mereka. Untuk menikmati Tuhan itu mereka bisa daftarkan banyak jam, banyak waktu mereka menikmati Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan sudah menikmati hidup mereka? Kalau baca Alkitab belum. Karena Allah sendiri yang berfirman lewat nabi-nabinya. Bangsa ini telah membelakangi aku. Nah itu. Bangsa ini telah berlaku curang di hadapanku. Nah, berarti kan Tuhan tidak menikmatinya. Tapi kalau mereka beribadah, mereka nikmati sekali ibadah itu. Nah ini yang gak balance nih. Ini yang gak seimbang nih. Umat pilihan itu, umat pilihan Allah, keturunan Yakub bisa menikmati Tuhan dalam ibadah mereka, tapi mereka belum bisa dinikmati Tuhan di luar gereja, di luar tempat ibadah mereka. Nah hanya sebelum ibadah sejati ini disorot, Yesus mengutamakan dulu supaya ibadah-ibadah liturgis ini harus selesai dulu kewajibannya. Harus selesai. Di dalam gereja secara liturgis saudara bisa selesaikan menit-menit di dalam pujian. Maka berarti saudara juga harus bisa selesaikan menit-menit di dalam perenungan dan pemberitaan firman. Harus. Karena ibadah liturgis itu terdiri dari 3. Enggak boleh dipilih-pilih. Maka kalau di dalam doa kita kurang, di dalam ibadah seperti ini, ibadah minggu kan, jumlah jam doa pasti kita kurangi, saudara. Kenapa? Karena pujian aja sudah 1/2 jam lebih. Pemberitaan firman khotbah kadang juga sudah 1 jam, saudara. Kalau kita tambahin lagi tentu akan makin lama. Tapi kita sediakan khusus ibadah doa. Hanya saudara harus bisa menyelesaikan kewajibannya itu secara seimbang. Ketika saudara ingin menikmati Tuhan, jangan menikmati Tuhan berdasarkan apa yang saudara suka di dalam jiwamu. Nyanyi itu kan jiwa kita ikut senang. Tapi ketika berdoa, roh kita saudara, jiwamu mungkin gak nikmati apa-apa. Ya cuman duduk, cuman berlutut, cuman mengucapkan haleluya bermenit-menit. Apa yang saudara nikmati? Kalau saudara nyanyi, saudara bisa menikmati kesukaan. Karena jiwamu pun ikut menikmati. Tapi di dalam doa, harus rohmu yang menikmatinya. Menikmati Tuhan. Maka supaya berhasil nih. Kan kalau puji-pujian sudah gak ada masalah toh. Kita menyanyi untuk Tuhan 1 jam aja gak ada masalah. Paling masalahnya adalah capek. Kan begitu ya. Betul tidak? Apalagi kalau WL-nya demen banget bangkit berdiri. Gitu. Dikit-dikit mari kita bangkit berdiri. Baru duduk 1 menit, mari kita bangkit berdiri. Nah, kalau ketemu WL yang suka berdiri, saudara, ya paling ya pegel-pegel aja. Begitu. Jadi kadang kalau ketemu WL begitu saya juga harus berdiri. Padahal saya pikir-pikir ntar khotbah juga saya berdiri. Ya, saya gak duduk. Ya. Berdiri saya lebih banyak loh saudara daripada WL gitu ya.
Tapi ya sudahlah gitu, saya ngalah aja. Kan nggak mungkin begitu saya khotbah saya duduk lalu kemudian saya suruh saudara yang berdiri gitu. Tidak mungkin toh. Gitu. Sudah selesai aman, kalau untuk pujian aman. Kenapa? Karena memang jiwa kita ikut suka gitu. Pemberitaan firman oke, itu masih bisa dibilang aman. Rata-rata kita masih bisa menikmati firman. Belum lagi kalau ada lucu-lucunya, kan lebih enak. Tapi karena doa juga harus menjadi kelengkapan ibadah liturgis. Ini baru saya ngomong ibadah yang pertama loh ya. Tadi kan ada 2 ibadah loh. Ibadah liturgis itu harus ada 3 kelengkapannya. Nah karena doa itu cukup sulit untuk dilakukan. Maka Yesus mengajar supaya kita belajar berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah supaya tahu tidak jemu-jemu itu seperti apa, Yesus ambil perumpamaan. Jadilah seperti janda ini yang walaupun awalnya enggak dibela, tapi tetap tiap hari mendatangi sang hakim untuk minta dibela. Akhirnya dibela enggak? Dibela. Cuman kita enggak pernah tahu ya, karena Alkitab enggak tulis setelah sekian minggu kah, setelah sekian bulan kah, setelah sekian tahun kah. Tapi yang jelas saudara, Alkitab hanya memberikan kita sebuah fakta bahwa selalu ada waktu dari apa yang kita buat untuk Tuhan dengan apa yang kita dapat dari Tuhan. Itu selalu ada waktu. Enggak tahu berapa lama. Maka kalau saudara ingin berdoa, berdoalah bukan supaya doamu dijawab. Nanti habis sukacita saudara. Nanti habis energi saudara beribadah. Kenapa? Karena saudara bosan sendiri. Marah sendiri dalam hati. Kenapa yang saya minta enggak dijawab? Yang sono udah misalkan gitu. Wah saudara mulai banding-bandingkan. Engkau capek sendiri. Jadi kalau begitu umat Tuhan berdoa untuk apa? Berdoalah untuk melatih ketekunanmu. Doa tidak harus saudara menghadirkan semua hal yang saudara minta itu. Datang Tuhan kasih sama kita. Gak harus. Tapi yang harus di dalam doa saudara adalah saudara menguatkan hati untuk berhubungan dengan Tuhan. Menyukakan diri untuk berhubungan dengan Tuhan. Sama seperti kita menyanyi. Menyanyi lebih mudah. Kenapa? Karena jiwa kita ikut senang. Dengar khotbah masih mudah kita lakukan. Kenapa? Karena mungkin jiwa kita juga ikut senang, apalagi kita sedang membutuhkan jawaban. Wah, saya ditenangkan, diteguhkan dengan ayat-ayat firman. Berdoa. Ini effortnya lebih banyak, tantangannya juga lebih sulit. Belum lagi kalau yang saudara minta, kadang-kadang anak Tuhan itu kalau berdoa itu identik dengan minta. Pakai ayat lagi, minta maka akan diberi. Gitu toh. Cari maka akan mendapatkan. Ketuk pintu maka akan Nah yang saudara nggak tahu kan ada waktu itu. Minta dengan dapat. Dengan dikasih, bisa gak 1 hari? Bisa gak 1 minggu? Bisa. Setahun juga bisa saudara. Oh kalau gitu pakai rumus kedua. Cari maka kau akan mendapat. Cari lebih lama, belum tentu saudara langsung dapat. Belum lagi kalau cari di kolong-kolong, keringetan lagi. Gitu. Oh kalau begitu pakai rumus ketiga yang lebih cepat. Ketuklah maka akan dibuka. Emang saudara pikir kalau udah ketuk pintu langsung dibukain? Siapa tahu sudah ketuk-ketuk pintu, dibukain pintunya baru besok. Bisa nggak? Misalkan ini ada ketuk pintu. Memang kebetulan di dalam udah pada tidur semua orang. Lalu setelah ketuk pintu, biasanya saudara melakukan apa? Kalau udah diketuk sekian lama, nggak ada yang buka, pulang. Betul? Saudara pulang dapat jawaban nggak? Enggak. Berarti ayat ini salah apa benar dong? Ketuklah pintu maka akan dibuka. Amin.
Kita pikir ini jawaban paling cepat. Iya, kalau dibuka cepat. Kalau yang buka pintunya itu jalannya lama, sambil angkat-angkat celana, misalkan gitu. Baru besok dibuka, kau mau pulang atau mau tunggu? Ayo. Itu loh yang namanya doa. Tuhan, karena saudara kan berdoa pada Tuhan tuh kan kayak ngetuk pintu. Tuhan belum buka pintu. Lalu saudara ngambek. Ya udah, mulai hari ini saya nggak mau berdoa lagi sama Tuhan. Ya, siapa kita, saudara? Kita ngambek lagi. Tuhan bilang, ya lu belum tahu aja kalau gue yang ngambek. Ya. Jadi jangan suka pasang badan lah, gitu. Bahwa ada waktu itu mau kayak minta dengan dapat, mau kayak cari sampai ketemu, dan bahkan ketok sampai dibuka, itu pasti ada waktu. Di dalam waktu itu seringkali mulai kita gak sabar, bisa kan? Di dalam waktu-waktu tunggu itu mulai kita gelisah. Nah, biasanya ketika orang sudah mulai dirasuk, dikuasai dengan tidak sabar dan gelisah, dia akan memilih keputusan yang lain. Ya sudah, besok saja. Besok belum tentu ingat ngetuk pintu lagi. Atau besok ketuk pintu, dibukanya juga lama, pulang lagi. Ya itu yang disebut dengan doa putus-putus namanya. Sementara Tuhan mengajarkan doa tidak jemu, artinya tidak boleh putus. Nih, ini baru ibadah liturgis loh saudara. Ingat-ingat itu ya. Jadi ibadah liturgis itu kelengkapannya 3. Nyanyi, dengarkan firman, lalu doa. Tapi karena doa ini yang paling susah. Susahnya bukan susah ngomongnya, bukan. Susah untuk menjaga sikapnya. Kalau nyanyi boleh dikatakan hampir nggak ada sikapnya, kenapa? Karena kan kita ekspresional, wah tubuh kita goyang-goyangin. Dengar firman barulah kita duduk gitu. Tapi masih bisa dong dengar firman itu sambil kita garuk-garuk atau rogoh-rogoh kantong. Nah kalau doa begitu kan hilang konsentrasi saudara. Haleluya. Haleluya. Selesai sudah itu. Nggak doa percayalah itu. Makanya lebih susah. Makanya saya katakan doa itu susahnya di situ. Bukan apa yang saudara omongin, sikapnya. Tapi mau belajar doa tidak jemu-jemu. Artinya apa? Tetap datangi Tuhan. Walaupun Tuhan belum jawab, tetap datangi Tuhan. Jadi kalau saya tanya sama saudara, saudara punya pergumulan? Oh iya, nasihat mimbar berkata, datangilah Tuhan dalam doa, sampaikanlah kepada Tuhan. Lalu kemudian bulan depan saya ketemu saudara lagi, saya tanya, sudah berdoa? Sudah. Sudah dapat jawaban Tuhan? Misalkan saudara bilang, belum. Pertanyaan saya, kira-kira apa yang saudara mau buat? Ngambek? Gak mau doa? Bukan pilihan saudara. Kira-kira apa yang saudara mau lakukan? Ya doa lagi. Betul apa betul? Enggak ada pilihan tuh. Tahun depan saya tanya lagi. Sudah bergumul, sudah berdoa? Sudah Pak Gem. Sudah dapat jawaban? Belum. Apa yang mau kau buat? Ya doa lagi. Kan enggak ada pilihan. Maka untuk menjawab doa lagi aja, kalau enggak girang-girang itu kan artinya enggak ada kelepasan toh. Enggak ada kebebasan pada kita. Makanya perlunya lah kemudian Tuhan berikan perumpamaan ini. Jadilah seperti perempuan ini yang walaupun butuh berulang kali dia datang kepada sang hakim ini, pokoknya dia cuek bebek. Satu kali toh pasti dia akan menolong saya. Kira-kira Tuhan kita ini hakim yang lalim atau bukan? Ayo, Tuhan kita hakim yang adil bukan lalim, hakim yang benar. Maka ada ayat bilang begini. Sekarang kita lanjut baca ayat yang ke-6. Kata Tuhan,
Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Weh, semangat gak kita saudara punya Tuhan begini, yang gak mengulur-ulur waktu menolong kita. Cuman masalahnya waktunya Tuhan itu gak sama hitungannya dengan waktu kita. Walau dia bilang tidak mengulur-ulur, tapi seringkali kita rasa antara jawaban ya dengan datangnya barang itu mungkin bisa lama. Gitu. Berdoa sekali belum dapat, berdoa sudah dengar, saya akan jawab misalkan gitu. Saya akan genapkan apa yang engkau minta. Sudah tunggu besok? Belum. Saudara tunggu besok? Belum. Nah celakanya orang percaya seringkali menunggunya gak pakai doa lagi. Nunggu kayak nunggu barang diantar sama kosen. Ditongkrongin aja depan pintu rumah. Mana ini orang ini. Padahal ketika Tuhan bilang oke saya jawab. Nanti barangnya datang, saudara tetap harus menunggu dengan doa. Itu yang susah loh saudara. Makanya doa itu jangan cuman sebagai alat untuk menagih apa yang saudara minta. Tapi jadikan doa itu sebagai latihan untuk memperkuat ketekunan saudara. Contoh, saya susah ini, hati saya susah Tuhan. Tidak ada orang bisa tolong saya, saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan belum jawab. Kalau Tuhan belum jawab, pilihanmu cuma satu. Apalagi tadi? Doa lagi kan? Maka ketika saudara doa lagi, walaupun belum dapat jawaban Tuhan, setidaknya susahmu kan hilang dengan doa saudara. Sebab kalau saudara nggak doa, lalu saudara mau bikin apa? Ngelamun misalkan, bukannya makin susah ngelamun. Mikirin lagi, makin sedih lagi kita pikirin. Gitu. Kita mau jalan-jalan, waduh susahnya nambah, duitnya habis iya, kan gitu. Apalagi yang mau kita buat? Ya doa lagi. Jadi doa memperkuat persekutuan saudara dengan Tuhan. Saya katakan stop menjadikan doa itu hanya alat tagih. Tuhan saya minta ini. Boleh, silahkan. Tapi kalau belum dikasih, apa obatnya? Doa lagi. Haleluya. Saudara yang ngomong loh ya. Gitu. Saudara yang ngomong. Jadi kalau nanti saya tanya misalkan, bagaimana ibu, bapak, sudah bergumul, sudah berdoa, sudah dijawab? Belum. Lalu apa yang mau dibuat? Doa lagi. Nah, gitu. Ada sukacita? Nah gitu dong. Baru enak itu. Jadi khotbahnya itu pas masuk. Oh ya bener nih. Gak ada yang mau dibuat. Nah ibadah-ibadah liturgis sudah kan. Artinya Tuhan sudah berikan ruang di mana saudara sudah menikmati Tuhan di situ. Usahakan di dalam doamu bukan lagi masalah dijawab cepat atau lambat. Usahakan dalam doamu saudara menikmati Tuhan. Itu aja. Sama seperti saudara menyanyi menikmati Tuhan. Saudara dengar firman menikmati Tuhan. Saudara berdoa juga saudara menikmati Tuhan. Nikmatin. Nah nanti kita pelajari lebih lanjutnya tentang doa nanti di hari Jumat. Kita akan satu waktu akan belajar bagaimana sih doa itu menjadi sebuah kenikmatan. Itu ada triknya saudara. Ada caranya, cara Alkitabiah tentu. Sebab Alkitab mengajarkan cara berdoa itu harus dimulai dengan apa. Nanti kemudian dia harus diperkuat dengan apa. Sampai diakhiri dengan apa. Nah karena kita kan gak khusus bicara tentang doa hari ini. Tapi bahwa nyanyi, firman, dan doa itu kelengkapan untuk ibadah liturgis. Itu harus saudara jalani, penuhi, dan nikmati Tuhan dari sana. Jadi jangan cuma nanti persentasenya cuman saya cuma seneng nyanyi sama dengar firman. Doanya enggak, itu timpang. Ya. Jadi itu ibadah liturgis. Tuhan menginginkan supaya hadiratnya menjadi kenikmatan jemaat. Tapi dari tiga ini.
Sekarang gantian Tuhan dong. Pengen dong menikmati hidup kita, betul? Maka ada ayat terakhir yang ditulis di dalam pasal 18 tadi, sekarang ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya baca ayat ini kok seperti kayak ada yang gak cocok gitu. Ya, seperti ada ketegangan antara ayat 7 dan ayat 8. Ayat 7 bilang apa? Bahwa Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru. Tetapi kenapa di ayat 8 Tuhan bilang nanti kalau anak manusia ini datang, Yesus ini datang, kira-kira ia mendapati iman enggak? Sementara indikator untuk dijawab tadi, untuk dibenarkan di ayat 7 itu harus punya iman kan? Kalau enggak punya iman bagaimana caranya Allah bisa bekerja? Banyak ayat berkata karena imanlah seseorang berkenan kepada Allah. Karena imanlah seorang dapat memegang bahkan janji-janji Allah dan menganggapnya dia sudah menerimanya walau belum. Itu ada definisi iman seperti itu ditulis dalam Ibrani 11. Nah tapi sekarang kenapa Tuhan malah bertanya? Masih adakah iman di bumi? Padahal di ayat 7 dia bilang, aku akan segera membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru. Jadi sudah jelas saudaranya, doa bukan masalah dijawab cepat atau lambat. Karena ayat ini bilang apa? Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang berseru siang malam. Ayat ini tidak ditulis Allah akan menjawab seruan dari umat Tuhan siang malam. Bukan dijawab, tapi Allah membenarkan. Artinya Allah mengkonfirm bahwa doa saudara itu sebagai persembahan tubuhmu kepada Tuhan. Oh ya engkau berdoa karena engkau memang ingin menikmati aku. Oh ya engkau berdoa karena engkau ingin menjaga persekutuan. Allah benarkan doa kita, tapi Allah belum janji bahwa pasti dijawab. Saudara masih mau percaya pada Tuhan? Saudara masih mau berdoa kalau belum dijawab? Betul. Ini Pak Gem kira-kira khotbahnya salah nggak nih hari ini ya, gitu ya? Enggak salah saudara. Yang salah itu karena emosi kita aja, nggak sabar, banding-bandingkan ke orang lain, itu yang jadi salah. Kenapa orang lain kok ditolong, saya enggak? Padahal ada lagu, kalau lain ditolong, saya juga. Tapi ketika kenyataannya, kalau lain ditolong, saya kagak, kan gitu. Nah, saudara masih mau nyanyi gak lagu itu kira-kira? Ya harus berdoa. Maka ketika ayat 8 kemudian Yesus berkata, adakah iman? Berarti ini ketegangannya yang harus direnungkan dan dijawab saudara. Iman berhubungan dengan konsistensi kita atau ketekunan. Jadi iman bukan hanya perkara, oh saya percaya Tuhan. Oh saya percaya Tuhan yang diajarkan di gereja ini. Itu hanya pengakuan iman. Tapi kalau disebut dengan iman, itu bukan hanya sekedar pengakuan, tapi penyerahan hidup. Bisa dibedakan? Kalau saudara bilang, saya percaya Tuhan, saya percaya Allah Tritunggal, misalkan gitu. Saya percaya bahwa keselamatan saya terima karena saya sudah mengimani darah Kristus. Itu pengakuan iman. Tapi iman bicara lain. Iman bukan hanya sekedar pengakuan. Iman harus ditambahkan dengan apa? Berani melakukan sesuatu atas nama iman itu sendiri. Itu yang disebut dalam Yakobus perbuatan-perbuatan
iman. Iman harus ditambahkan dengan berani melakukan sesuatu atas nama iman itu berulang-ulang. Sekalipun tadi saudara belum dijawab, sekalipun tadi saudara mungkin belum mendapatkan keinginan saudara, tapi saudara tetap komit. Pokoknya saya tetap percaya pada Tuhan. Pokoknya saya tetap beribadah kepada Tuhan. Saya tidak ingin berkata-kata yang mengecewakan Tuhan. Saya tidak ingin nyumpahi orang lain atau bahkan nyumpahin Allah. Nah, Allah gak pernah bikin salah, saudara. Maka ketika saudara berani melakukan aktivitas itu berulang-ulang, itulah yang disebut dengan ketekunan iman. Disinilah kunci Allah nikmati hidup saudara. Jadi sekarang bagaimana caranya kita bisa mempertemukan di dalam doa kita menikmati Allah, di dalam doa Allah menikmati kita. Kira-kira di mana pertemuannya? Kalau saudara jadikan doamu itu juga kesukaan. Sama seperti saudara nyanyi tadi. Nyanyikan jiwa kita ikut bersuka. Maka ketika saudara berdoa, pastikan rohmu ikut berdoa. Pastikan itu. Maka berdoa itu saudara bukan soal masalah lantunan suara yang keras. Kalau nyanyi ya. Kalau doa itu gak perlu suaranya digedein. Hatimu yang digedein. Gitu. Penyerahan dirimu yang digedein. Suara mah pelan-pelan Allah gak budek saudara. Yesus gitu. Tolong gitu. Emang Tuhan itu jauh kayak Branwir, emang jauhnya gitu saudara. Perlu ditelepon atau diteriakin gitu. Ada sih saudara, satu penyembahan yang diteriakin Tuhannya pakai speaker lagi. Jangan-jangan kejauhan Tuhannya ya. Tuhan kita itu hanya sejauh doa gitu. Lalu kemudian sejauh doa kita ternyata saudara bikin jarak lain lagi. Betul Tuhan sejauh doa, tapi aduh mau ke tempat doa jauh bener rumah saya dengan Geraha gitu ya. Rasanya Tuhan itu jadinya sejauh rumah saudara dengan gereja. Padahal Tuhan itu hanya sejauh doa. Itu jangan dibikin ukuran yang lain lagi. Saudara akan menikmati Tuhan ketika saudara nanti berdoa. Maka supaya sukacitamu dalam doa itu saudara dapat, izinkan rohmu yang berdoa. Nah ketika engkau berdoa, kan saudara sedang menikmati Tuhan. Maka sekarang bagaimana caranya Tuhan menikmati hidupmu? Ya ketika dalam doamu itu engkau intensifkan dari hari ke hari. Entah saudara sudah dijawab atau belum. Sudah dijawab tetap berdoa itu bagus. Enggak dijawab tetap berdoa juga bagus. Sekarang gantian Allah yang menikmati. Jadi Allah tahu, oh ya orang ini berdoa enggak cuma datengin saya karena butuh. Jangan datang kepada Tuhan karena saudara sedang butuh. Datanglah kepada Tuhan karena saudara memang ingin keintiman dengan Tuhan. Karena pada dasarnya yang kita butuh dari Tuhan seringkali bukan hadirnya, tetapi kebisaannya. Apalagi kalau Tuhan punya kuasa, aku jadikan air jadi anggur, saudara pengen. Beli anggur mahal, saudara kemudian tatapin ceret. Tumpang tangan, Tuhan saya lagi demen anggur nih, rubahlah air jadi anggur. Percayalah saudara, gak akan rubah-rubah dia. Ya, itu mah air tetap air aja. Karena kita sedang mencobai Tuhan namanya. Ya, jadi kalau saudara pengen anggur, beli aja anggur. Kecuali kalau memang karena satu hal, karena kondisi tertentu, Allah bisa mengerjakannya. Itu harus ada, selalu harus ada kondisi yang gak biasa saudara. Gitu. Maka kita pun dapat menjadi kenikmatan Tuhan di dalam doa. Nah dalam hal inilah Allah mempertanyakan ini supaya menjadi perenungan bagi saudara.
Kalau Anak Manusia nanti datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yang jadi ketakutan saya adalah jangan sampai nanti pas kedatangan Tuhan, semangat gereja untuk bersekutu menjadi berkurang. Semangat umat Tuhan, gereja Tuhan untuk berhubungan intim dengan Tuhan makin melempem. Karena Alkitab berkata menjelang kedatangannya banyak orang kasihnya akan menjadi dingin. Tahu kasih itu jadi dingin seperti apa? Acuh tak acuh, saudara. Kasih itu dingin artinya saudara cuek sama orang. Saudara gak peduli sama orang. Bahkan saudara cenderung untuk menghukum orang. Kalau perlu ditimpakan yang jelek-jelek kepada orang lain. Itu kasih yang dingin. Dan itu akan menandai akhir zaman. Banyak orang kasihnya akan menjadi dingin. Barang kalau udah dingin itu sifatnya berubah. Menjadi keras. Betul? Air putih kalau belum dingin cair dia. Tapi kalau dingin jadi batu. Nimpukin orang berdarah. Tapi air cair saudara timpukin ke orang ya tetap rasa kesiram aja. Apa aja? Daging masukin ke tempat yang dingin. Kalau dia dagingnya empuk dimakan enak. Tapi kalau dagingnya dingin beku itu juga gak bisa diapa-apain. Kalau hati orang sudah beku maka omongannya saudara akan melukai orang lain. Sikapnya akan melukai orang lain. Jadi hati-hati. Ini ayat-ayat yang sangat yang sangat riskan betul. Punya risiko berat. Karena firman Tuhan berkata, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu di Matius 24 ditulis. Maka supaya gak dingin, hangatkanlah kasih itu. Dengan cara apa? Berdoa. Jadi supaya saudara tahu, oh ternyata begini ya rasanya kalau saya berdoa belum dijawab Tuhan. Apa rasanya? Ya serasa saya hancur hati di dalam Tuhan. Udah itu aja. Jangan hancurkan hatimu, jangan hancurkan hati orang lain. Tapi saudara cukup hancurkan saja hati saudara di hadapan Tuhan. Artinya saudara penuh penyerahan diri. Oh gini rasanya kalau belum dijawab. Saya berarti tetap butuh Tuhan. Makin enak gak itu? Hubungan saudara akan makin intens di situ. Makin kuat di situ. Oh begini rasanya ketika saya sepertinya belum menerima apapun dari Tuhan. Berarti saya mesti datangin Tuhan. Janda ini datangin hakim yang lalim saudara. Selalim-lalimnya hakim ini satu waktu nanti dia tolong juga. Allah kita bukan hakim yang lalim. Allah kita hakim yang agung. Hakim yang benar. Dia tidak akan mengulur-ulur waktu menolong saudara. Tapi jangan saudara hitung-hitung waktu untuk Tuhan. Setuju? Jangan hitung-hitung waktu. Saya sudah cukup lah. Saya sudah berdoa kepada Tuhan. Cukup lah. Siapa bilang cukup? Orang Israel kalau berdoa saudara satu hari bisa 7 jam. Serius, 7 jam. Satu hari lah itu. Ayo saudara buang berapa hari? 7 jam. Saya mikir-mikiran di geraha aja kita doa 8 jam seminggu saudara. Itu aja yang hadir bisa dihitung. Gimana mau kayak orang Israel 7 jam sehari. Saya bilang Masya Allah. Kalau ini syarat masuk sorga saudara. Kita ini di antrian keberapa di pintu sorga udah. Saya bilang Tuhan jangan jadi syarat masuk sorga ini. Berat rasanya. Karena gereja Tuhan kan sukanya yang tadi yang senang-senang. Kalau nyanyi, kalau masuk sorga cuma dengan nyanyi, para biduan-biduan nomor 1 dia, saudara. Ya, musisi-musisi nomor 1 dia. Berada di barisan terdepan. Kalau cuma sekedar pembawa firman masuk sorga, pendeta dapat kuota. Saudara, saya aman masuk sorga. Kenapa? Pendeta pengkhotbah. Tapi masalahnya 2 itu gak cukup loh. Harus ditambah dengan doa. Ditambah dengan doa. Saudara suka mau menjadikan doa kesukaan. Belajar saudara, belajar.
Inilah namanya tugas pemberitaan firman itu, mengajar setiap orang. Karena ketika saya berkhotbah bukan berarti saya sudah lebih unggul, saya sudah lebih banyak. Saya juga mengajar diri saya sendiri dengan khotbah saya. Itu lebih berat. Jadi sama-sama kita diajar sudah dari khotbah kita. Marilah kita tingkatkan ketekunan kita dengan cara apa? Nikmati setiap ibadah ini. Kalau saudara rasa masih ada yang kurang, berarti di situ yang saudara harus tambahkan. Saudara berkata, oh pujian saya beres, aman. Oke, gak masalah. Untuk merenungkan firman saya aman, oke gak ada masalah. Tapi kalau di dalam doa baru saudara rasa di sini masih jadi masalah sama saya. Kenapa? Saya belum sabar berdoa, belum banyak berdoa. Selesaikan masalah saudara. Cari cara bagaimana supaya saudara bisa penuhi waktu ini. Karena tanpa doa ibadah liturgis kita gak lengkap. Loh ini firman Tuhan loh saudara. Ya bukan mau-maunya saya saudara ya. Karena Tuhan ingin hadirat Tuhan saudara nikmati. Setelah itu nanti baru kita akan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Percayalah orang yang sudah matang dengan kehidupan doanya. Orang ini pembawaannya pun akan menjadi teratur. Kata-katanya pun akan lebih banyak dengan kata-kata ucapan syukur. Tindak tanduknya pun akan lebih sabar. Kenapa? Udah biasa capek dia berlutut saudara. Maka udah lebih sabar dia. Maka doa bukan mengubahkan masa depan saudara, bukan. Doa mengubahkan hidupmu, mengubahkan karakter saudara. Doa tidak mengubahkan nasib, enggak. Yang mengubah nasib kehendak Tuhan aja. Kalau Tuhan bilang jadilah terang, terang jadi, nasib berubah itu. Bukan doa saudara. Doa tidak mengubah nasib. Yang mengubah nasib itu ketekunan saudara. Intensitas saudara untuk beribadah. Enggak cuman sekali, enggak cuman sekali-sekali, tetapi setiap kali atau seberapa banyak kali itu yang akan merubah nasibmu. Tapi doa walaupun bukan tidak merubah nasib, tapi dia merubah karakter saudara. Menjadi orang yang taat, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang limpah dengan syukur. Walau belum dapat apa-apa, masih mau bersyukur, masih mau menunggu. Haleluya. Saudara marah gak dengan khotbah saya ini? Enggak. Yakin masih ada 2 ayat lagi yang lebih keras nih. Ini firman Tuhan. Supaya hidup kita menjadi kenikmatan bagi Tuhan. Banyak kali kita bisa menikmati Tuhan. Banyak kali. Tapi seringkali minim Allah menikmati kita. Dan saya ingin mengajak jemaat di GPD Losowan ini. Bukan hanya pintar menikmati Tuhan. Tapi juga dapat menjadi kenikmatan Tuhan. Jadi gak usah lagi pikir kapan saya bisa dijawab. Oh gak usah. Setiap saudara berdoa, yakinlah atau pastikanlah saudara sudah merasakan Tuhan, menikmati Tuhan. Maka ada waktunya kok Tuhan tahu. Kapan nanti Tuhan akan jawab itu. Yang jelas Allah tidak mengulur waktu. Jadi kalau Allah tidak mengulur waktu, jangan saudara ulur-ulur waktu. Janji ya. Ini saudara yang ngomong loh ya. Gitu. Saya catat ini hari Minggu pada tanggal kita maaf saudara ya. Ini kok baru begitu pulang dari Israel ini baru saya dapat oleh-oleh batu. Gitu. Waktu ke sana lancar-lancar aja. Begitu pulang terasa ada yang enggak lancar. Tuhan tolong kita. Ya. Jadikanlah doa menjadi kesukaan. Jadikanlah doa menjadi kekuatan saudara untuk menyerahkan hidupmu. Bukan untuk menyerahkan nasibmu. Ingat ini. Kalau nasibmu yang kau serahkan nanti kau kecewa. Engkau tunggu-tunggu belum dapat, engkau kecewa. Tapi kalau engkau serahkan hidupmu di situ, engkau kekang hawa nafsumu di dalam doa. Artinya enggak dijawab enggak apa-apa. Yang penting saya tetap bisa berdoa. Sebab dengan doa itulah
Tuhan nanti akan melihat kelayakan kita. Gak mungkin dia gak jawab, saudara. Pasti dia jawab. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian yang berkata, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Ku tidak takut sebab Kau. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memberiku kemenangan. Yesus akan memberi kemenangan. Bukan berarti kemenangan itu jawaban doa loh saudara. Tapi kemenangan artinya saudara mendapat sukacita sekalipun belum mendapat jawaban. Saudara tetap mendapatkan kesejahteraan hati sekalipun saudara masih ada dalam pergumulan. Saudara bisa mengikat hawa nafsumu walaupun engkau sedang membutuhkan sesuatu dan engkau belum terima. Itu saja sudah kemenangan namanya. Jadi jangan identikan kemenangan itu sama dengan barang, sama dengan harga-harga yang bisa kita jangkau, milik-milik yang bisa kita punya, kita beli. Kemenangan itu artinya kita bisa mengalahkan semua musuh-musuh di dalam hidup kita ini. Kekecewaan, sakit hati kah, gelisah. Kalau itu saudara bisa kalahkan, itulah arti kemenangan yang sesungguhnya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku lagi dengan kekuatan hati saudara. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan
memberiku kemenangan. Oh Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Tuhan, pegang tangan kami, tuntunlah kami ke dalam jalan kehidupan di dalam ibadah-ibadah kami. Kalau di dalam pujian kami bisa menikmati Tuhan, di dalam pemberitaan firman kami bisa menikmati Tuhan, kiranya di dalam doa-doa kami pun kami juga bisa menikmati Tuhan. Kalau belum, maka kami ingin berperilaku seperti janda ini, terus mendatangi Tuhan di dalam doa, terus mengusahakan waktu untuk berdoa. Bukan karena kami sedang butuh barang, bukan karena kami sedang butuh jawaban, tapi karena kami butuh hadirat Tuhan. Kami butuh ketekunan kami diuji. Tuhan, pegang tangan umat-Mu supaya kami dalam kelompok kecil ini punya cerita besar tentang Tuhan, punya cerita besar tentang pengalaman kemenangan iman, karena Tuhan kami besar adanya. Terima kasih Tuhan, lawati umat-Mu. Bicaralah dari hati mereka ke dalam hati mereka, bahwa pilihan satu-satunya untuk mendapatkan jawaban, ketenangan, kelepasan hanya dengan doa. Tidak dijawab pun bukan berarti kami kehilangan kesempatan. Kami tetap akan mendapat kesempatan berhubungan dengan Tuhan di dalam doa. Dijawab doa pun kami tetap berdoa. Tidak dijawab doa kami pun kami tetap berdoa. Tolong kami Tuhan, supaya pengalaman ini menjadi pengalaman kuat yang meneguhkan perjalanan pengiringan kami kepada Tuhan. Ada warisan iman yang bisa kami ceritakan kepada anak-anak kami kelak. Ada warisan pengajaran iman yang bisa kami turunkan kepada generasi-generasi kami kelak. Tuhan, kami tidak berubah. Tuhan, kami tidak pernah berubah. Hati kami yang bisa berubah. Maka kami belajar untuk menguatkan hati kami. Datangi Engkau selama kami punya waktu. Di dalam pujian, di dalam perenungan firman, di dalam doa, kami akan mendatangi Engkau selama kami punya waktu dan kami bisa sediakan waktu. Selebihnya Tuhan yang akan bekerja, memberikan apa yang tidak mampu kami hadirkan sendiri. Berkati umat-Mu Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu di dalam keseharian mereka. Berkati umat-Mu di dalam pekerjaan mereka. Entah mereka bekerja di malam hari atau di pagi hari, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penjagaan. Jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Kami pulang sebentar juga Tuhan beserta kami, sehingga kami selamat tiba di rumah kami dengan sukacita karena Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkatilah umat-Mu
yang sudah melakukan firman, memberikan persembahan-persembahan mereka, persepuluhan mereka, dan korban-korban lainnya. Tuhan, kalau bagian mereka Tuhan sudah beri, mereka sudah beri, maka sekarang bagian Tuhan berikan seperti firman-Mu yang mengatakannya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Lawat rekan-rekan kami yang tidak hadir, yang sakitkah atau yang berhalangankah, kalau memang perlu ditolong Tuhan tolong. Kalau memang mereka perlu jawaban, perlu kuasa kelepasan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kiranya datang kuasa Tuhan yang melepaskan mereka dari segala penderitaan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak. Kumpulkan kami pada jam-jam ibadah sebagaimana yang sudah ditentukan. Tuhan kiranya akan memperbaharui hati kami. Persiapan-persiapan Natal juga Tuhan tolong berikan kami kuat sehat, supaya kami dapat mempersiapkan Natal dan menyelenggarakannya dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara pulang dengan buah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Jemaat yang diberkati, bersama kita berkata,